Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum semuanya. Saya Haris Valentino Pranginangin akan memperkenalkan atau mentutorialkan tentang bagaimana sih cara mengerjakan OOP, yang mana di sini kasusnya yang akan digunakan adalah tentang perhitungan bangun datar. Bangun datar kan ada banyak, jadi kelasnya itu kita nggak cuma buat satu, tapi ada sub-sub kelasnya. Ya, kelasnya tetap satu sih, meski begitu. Oke, kita mulai aja ya. Di sini sudah saya buat kelas bangun datar. Tinggal ketik aja di sini kelas bangun datar. Kita buat kelas bangun datarnya di functionnya karena bangun datar itu yang bisa kita hitungkan luas dan ini kan luas dan kelilingnya. Jadi kita paskan aja di sini. Kenapa ya kita paskan? Karena nantinya kita bangun datar itu kan ada banyak, bukan cuma satu. Kalau kita buat objeknya cuma di luas sama kelilingnya aja, terus kita nggak buat sub kelasnya lagi, nanti kita nggak bakal dapat caranya, kita nggak dapat hasilnya sesuai yang kita mau. Misalnya kita maunya yang lingkaran aja, atau persegi aja, atau persegi panjang aja, tapi karena kita nggak buat pasnya, malah kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Ini kan udah dibuat kelasnya. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana sih cara membuat subkelasnya. Sebenarnya mudah aja. Sebagai contoh di sini kita akan membuat subkelasnya itu adalah persegi. Persegi tinggal kita buat kelas persegi. Di dalam kelas persegi ini kan termasuk dalam kelas bangun datar, maka kita masukin lagi kelas bangun datarnya, jadi dia bakal terpanggil ke bangun datar. Mohon maaf agak typo dikit. Ini kenapa? Jadi kelas bangun datar ada tertulis di sini. Terus karena kita udah punya kelas bangun datar, kita buat lagi di functionnya dari luas self. Karena persegi itu kan mempunyai sisi kan, dimana setiap sisinya itu sama. Jadi kita buat di sini cuman perlu input satu sisi aja. Kemudian untuk itunya kan returnnya kan nanti ada self.cc. Oh enggak langsung keluas ya. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengeluarkan ininya ya. Kita mengeluarkan sisinya. Kita memasukkan sisinya ke dalam tabelnya. Terus karena udah ada, jadi kita self.cc aja langsung di sini, nggak perlu kita return karena kita nggak perlu ngeluarin itu. Terus self.cc ini kita tuliskan sebagai sisi, oke? Kemudian kita masuk ke di function luasnya. Di function luas tadi apa aja? Ada self aja, ya kan? Karena udah termasuk, maka kita langsung aja titik 2 kan. Mohon maaf ini ada kesalahan dikit ya. Titik 2 self.cc return dulu, kita keluarkan dulu dia self.cc. Keluarannya itu apa? Keluarannya itu yang ini, self.cc dikali dengan self.cc. Atau bangun datar persegi kan hasilnya itu kan S pangkat 2 kan, atau sisi kali sisi kan. Nah, self.cc kali self.cc. Kenapa self.cc kali self.cc? Karena di sini kita masukinnya self.cc sebagai sisinya. Oke, kita keluarkan lagi untuk kelilingnya, def keliling. Kelilingnya kita masukin lagi self-nya, terus kita cari keluarannya, returnnya itu adalah keliling itu kan 2 kali self.cc ya kan, 4 kali self.cc, 4 dikali mana dikali self.cc. Oke, ini dia, kita save.
Ini sudah bisa dijalankan tapi masih belum keluar. Karena udah kayak gini kan, kita coba aja langsung ya, print kan. Print kita misalnya mau ngeprint apa nih? Mau ngeprint sisinya sama dengan 7. Terus kita ngeprint luasnya ya. Luas. Dapat nggak sih hasilnya? Kita save dulu, terus kita run. Dan hasilnya benar ya, di sini 49. Oke, karena di sini kita ingin membuat user dari program kita ini yang akan menjalankan programnya, maka kita harus membuat inputan agar si user bisa menginput data ke dalam program dan program tetap dapat berjalan dengan baik. Di sini sudah saya buat variabel sisi persegi, kita integralkan, terus input masukkan sisi persegi. Mohon maaf, malah pindah. Masukkan sisi persegi. Masukkan sisi persegi. Terus kan kita buat, oh ya, sorry, ini nggak langsung di print ya. Pertama kita buat dulu persegi. Itu sama dengan ya. Persegi yang kita masukin sisi perseginya. Oke, luas kita buat gini. Terus kita kurung. Coba ya, kita tampilkan dulu. Kita save dulu, terus kita jalankan programnya. Oke, masukkan nilai sisi persegi. Kita buat 5. Harusnya hasilnya 25 ya kan? Pas 25. Begitulah caranya ya. Cuman kan lebih baiknya nanti kita tambah-tambahin untuk di penyelesaian kasusnya. Terima kasih yang ini. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang akan saya gunakan melalui flowchart yang saya buat sendiri. Pertama seperti biasa kita akan membuat startnya ya. Startnya dimana nanti setelah start ini kita akan masukkan menginput pilihannya itu ada yang pertama 1 persegi, 2 persegi panjang, P panjang aja kita buat, ketiga ada lingkaran. Nanti kita input salah satu dari angka-angka ini. Oke, dari sini kita masuk ke jika dia input angka 1, iya atau tidak. Jika iya, dia akan masuk ke bagian prosesnya, dimana berarti kan 1 itu persegi, maka persegi untuk luasnya itu adalah S pangkat 2 atau kelilingnya itu 4 dikali S. Oke. Kemudian kalau dia tidak, dia akan bertanya lagi, apakah dia angka 2? Kalau ya, maka keluarannya itu adalah persegi panjang atau luasnya itu sama dengan P dikali L, atau kelilingnya sama dengan 2 dikali P tambah L. Kemudian lagi keluarannya tidak Yang ketiga, keluarannya lingkaran. Apakah lingkaran iya atau tidak? Jika tidak, dia akan menghasilkan yang namanya value error. Sedangkan jika iya,
dia akan mengeluarkan proses, di mana prosesnya itu nantinya akan keluar luas lingkarannya itu kan pi r kuadrat ya kan. Sedangkan kalau kelilingnya itu 2 pi r. Kemudian nanti akan keluar hasilnya. Dan di akhir itu adalah N. Oke. Pada akhirnya beginilah akan nanti jadinya. Oke, untuk hasilnya setelah saya buat tadi, kekompleksannya adalah seperti ini. Jadi kan seperti biasa, kelas dulu, kelas utamanya yaitu bangun datar, terus kita pas-paskan karena setiap bangun datar itu akan berbeda, setiap jenis bangun datar. Di sini saya akan menggunakan 3, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Sebenarnya kita bisa tambahkan lagi, mau trapesium, mau apa, tinggal diketik aja. Terus ini yang tadi, persegi. Kemudian kita buat kelas persegi panjangnya. Sama ya, panjang kali lebar, terus panjang tambah 2 kali panjang tambah lebar. Terus lingkaran pi kali r. Sebenarnya pi ini juga bisa kita menggunakan import math yang menggunakan pi daripada 3,14. Oke, terus kita kelilingnya 2 kali pi kali jari-jari kali r. Kemudian di sini kita buat sebuah pilihan di mana user bisa memilih dari dia mau persegi, persegi panjang, atau lingkaran. Jadi kita buat pilihan yang dimana nanti setiap ini akan keluar pada masing-masing ini. Kan ini ada if elif kan yang membuat membedakan dimana jika dia bilang 1, apakah pilihannya ke yang angka 1, maka keluarannya nanti akan sisi dan persegi. Jadi kita bisa mengeluarkan sesuai dengan permintaan. Jadi ketika programnya dijalankan nanti, keluarannya bakal seperti ini. Pilih bangun datar, mau persegi panjang, misalnya kita pilih lingkaran, terus masukkan jari-jari lingkaran, misalnya 7, hasilnya kan udah pasti 46, 43,9. Pas, ya kan? Itu saja tutorial dari saya. Selamat pagi, siang, sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.